Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 44 sampai 48. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Terlebih saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar sabda-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup melangkah seperti yang Tuhan kehendaki. Kerinduan kami pada saatnya kami akan dipanggil Tuhan dan bersatu dengan Allah. Hidup di dalam kekekalan dan hidup karena Tuhan Yesus yang menjadikan jaminan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 44 sampai 48, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru, "Siapa saja yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman." Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Nah saudara, ada sekelompok tawanan yang berada di sebuah pulau terpencil. Mereka hidup tinggal menunggu kematian. Artinya mereka tidak memiliki pengharapan untuk hidup. Hingga suatu ketika ada seseorang yang datang kepada mereka menawarkan untuk menyelamatkan mereka. Tapi orang-orang tawanan ini melihat bahwa orang yang datang ini biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya. Bahkan kalau percaya kepada dia, mau diselamatkan harus ngikuti jalan dia. Maka tawanan ini sebagian besar menolak, tapi ada juga yang mengikuti dia. Dan akhirnya orang yang percaya kepada orang ini, yang tahu betul jalan keluar dari pulau itu, mereka selamat, sedangkan tawanan yang masih ada di pulau itu menunggu kebinasaan. Nah dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan Yesus bukan datang untuk menghakimi, dalam arti datang sebagai hakim kemudian tidak tahu masalah, kemudian dia langsung menghakimi semuanya, tidak seperti itu. Tapi visi utama kedatangan Kristus adalah menyelamatkan. Itu tujuan utamanya. Sehingga dia datang sebagai terang, seperti tadi dikatakan, aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Tuhan Yesus mengubah orang-orang yang percaya kepadanya, yang tahu akan dia, mengenal dia, untuk hidup di dalam terang, tidak di dalam kegelapan. Karena jalan inilah, jalan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus inilah yang menuju jalan keselamatan. Sayangnya saudara, dikatakan dalam ayat 47, jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi sangat disayangkan bahwa Tuhan Yesus itu datang tidak menghakimi, artinya dia hanya menawarkan jalan keselamatan. Tidak langsung kamu tidak boleh, enggak. Tapi dia datang sebagai terang, memberikan perkataan firman-Nya, tetapi kalau dia tidak melakukannya, ya tanggung sendiri begitu. Jadi Yesus tidak menghakimi saat itu. Tapi tentu ada saatnya Tuhan Yesus datang sebagai hakim. Bahkan dalam ayat 48 dikatakan, siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Jadi sudah ada hakim kalau orang itu menolak, kemudian tidak menerima perkataan atau firman Allah, maka sesungguhnya dia sudah ada hakimnya. Dikatakan di sini, firman yang telah kukatakan itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Artinya apa? Artinya firman itulah yang pada akhirnya akan
menjadi pertimbangan bagi orang itu untuk menerima keselamatan atau tidak. Kristus itu adalah Sang Firman itu sendiri. Dan orang-orang yang menolak berarti dia masuk ke dalam kegelapan, dia tidak mau diselamatkan. Dan orang yang menolak ini sudah langsung ada hakimnya, tetapi orang yang mendengar perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya, maka dia pun juga akan hidup dalam kegelapan karena tidak bersedia mengikut dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Nah, pada masa setelah Paskah ini kita diingatkan bahwa kedatangan Kristus yang menyelamatkan itu butuh pengorbanan. Dia disalibkan, siapa yang percaya kepadanya juga siap masuk jalan derita, dan setiap orang yang menjadi murid Kristus maka dia harus melakukan firman itu. Nah, apakah kita sebagai orang percaya kepada Kristus juga mendengar dan siap melakukan firman Tuhan? Artinya hidup kita hidup dalam terang, menjauhi kejahatan, dan percaya kepada Kristus. Karena pada saatnya kita akan memiliki kehidupan kekal karena Kristus sudah memberikan jaminan kepada kita. Kiranya kita tetap percaya kepada Kristus, iman kita tetap kokoh, dan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau menolong kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan tetap tertuju kepada Kristus, mendengar suara-Mu, dan kami melakukannya, sehingga kami hidup di dalam terang firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.